Wahyu 2, 8 sampai dengan 11 ya. Ini kemarin kita belajar tentang apa? Kembali ke kasih mula-mula, kasih yang sejak pertama kali kita terima Yesus dan keadaan untuk kita maju selangkah demi selangkah yang menyintai Tuhan seperti apa. Waktu teduhnya makin bergairah dengan merenungkan firman Tuhan begitu ya. Terus bahkan kita berani melayani, berani menderita dan sebagainya. Nah, jemaat Smyrna ini kita akan belajar satu hal. Ini aplikasi dikasih itu kasih tersebut. Ya. Kalau saya bayangkan begini, Smyrna ini seperti seorang kekasih yang sedang bukan sedang setelah menikah ya, karena kasih jadi menikah gitu ya, persahabatan menikah begitu, lalu mulai mempraktekkan janji-janjinya. Begitu, ya. Iyalah, kalau saya rasa semua menikah ya, kalau Anda, saya percaya semua menikah di gereja, kalau Anda belum menikah di gereja, ya mungkin sekarang minta pemberkatan kembali gitu ya, dikuduskan pernikahanmu di gereja. Biasanya pastornya atau pendetanya, setahu saya dia akan memberkati ketika kedua belah pihak telah mempelai ini saling berjanji kan ya. Ya. Coba ingat-ingat janjinya apa ya, kemarin yang suami ingat janjinya, yang istri ingat janjinya apa gitu. Yang umum itu selalu saya yang terima sebagai suami akan mengasihi istri saya, namanya misalnya Cahyani begitu ya, mengasihi dan setia sampai mati atau sampai akhir nanti ya. Ada klausul tambahannya, dalam suka maupun duka, dalam kaya maupun miskin, dalam sehat maupun sakit ya. Kita tambah satu lagi mungkin, ada pulsa atau nggak ada kuota ataupun nggak ada kuota gitu. Kadang gara-gara internet kadang apa bisa ribut kita ya. Nggak usah begitu ya. Jadi nggak sekedar mau sukacita toh, seneng-seneng toh, nggak sekedar mau melimpah harta toh, nggak mau sehat ya, begitu sakit, begitu duka cita, tekanan berat ya, begitu apalagi kemiskinan melanda ya, kita itu ujian kasihnya seperti apa coba ya, kita akan ngerti begitu ya. Saya tadi membaca artikel dari Daniel Mananta ya, tidak tahu Daniel Mananta itu isinya orang bule itu, dia nggak tahu di podcastnya siapa, dia cerita begini, dia boleh ngaku pernikahan waktu sekian tahun itu rumah tangganya hampir hancur sama sekali, berantem luar biasa ya, sudah berantem betul-betul. Ini si istri yang orang bule ini sudah bawa piala penghargaannya Daniel ini mau dipukulkan kepalanya, tapi tidak jadi. Saya bacanya udah urut betul, saya akan membaca berita begitu cepat-cepatan aja ya. Akhirnya mereka berpisah atau apalah sementara itu, tapi saling mungkin WA atau saling apa gitu ya. Ngaku begini, pernikahan kita memang lagi berat, tapi akan lebih berat kalau kita berpisah. Isinya bilang begitu. Itu buat dengan Mananta semangat kembali, ngerti kan itu. Ya udah, ini sudah meretak, yuk kita sama-sama mau melekatkan kembali kan berarti. Nah, Smyrna ini seperti itu, saudara. Ya, Smyrna seperti itu. Kita baca ya, kita lihat. Kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Sama ya, malaikat itu, malak itu bisa utusan Tuhan atau penatua, ya, penanggung jawab jemaat itu. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Saya baca semua dulu aja ya. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati,
dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan siapa menang, ya tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Pintas ya kita baca ya, gitu ya. Ini jemaat salah satu jemaat yang tidak kebutuhan apa-apa, tapi di Efesus diperingatkan, ini diingatkan saja, ya, teguhkan, ya, setia sampai mati, ya. Jadi judulnya Bismillah ini saya jadi apa sih judulnya? Ingat ya, penderitaan kita berharga di matanya. Penderitaan yang macam apa? Ya yang macam ini. Ya, bukan penderitaan karena kita menderita karena kesalahan kita, tidak. Menderitanya karena kasihnya kepada Kristus, ya, setianya, ketaatannya kepada Kristus. Dia mau hidup tetap benar di tengah-tengah masyarakat yang tidak benar. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, Anda perhatikan baik-baik ya, setiap jemaat itu Tuhan Yesus mengenakan dirinya berbeda-beda. Ya, yang di sini inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Saudara perhatikan baik-baik ya. Ini firman Yesus mengenakan dirinya yang awal dan yang akhir. Ya. Yang awal dia mau ciptakan bahwa dirinya itu segala ciptaan itu, ya, itu mulainya itu nggak akan pernah ada kalau dia tidak mulai. Jadi Yesus itu firman yang hidup. Kalau Anda lihat di Kejadian 1, Allah menciptakan dengan berfirmanlah dia. Yesus yang melakukan firman. Dia yang awal, ya. Bapa, dia keluar dari Bapa, ya. Dan dia Bapa berfirman lewat dirinya melaksanakan semua jadi. Jadi dia yang awal, yang pertama keluar dari Bapa. Kemudian Bapa dengan anak ini menciptakan segalanya. Ya, biar jemaat Smyrna ngerti. Yang awal, segala sesuatu tidak mungkin ada kalau aku tidak memulainya. Dan yang akhir apa? Segala sesuatu akan berakhir duluan, ya. Aku tetap ada yang terakhir. Semua selesai dah. Nanti kita lihat, termasuk segala penderitaan akan selesai. Aku yang terakhir. Ya, yang terakhir aku itu. Semua ya, Anda lihat di kitab Wahyu semua ya, 23 juga katakan, semua kan hancur lenyap. Ya. Kristus tetap ada. Dia kekal. Yang akhir. Ini bukan iman, betul mereka sedang menderita, kita lihat seperti apa. Ya. Yang berikutnya dikatakan yang telah mati dan hidup kembali. Ya. Nanti penderitaan mereka kalau Anda lihat ya sampai pertanyaan ayat 10, setialah sampai mati. Ini nanti kalau saya cerita ini, saya lihat tafsirnya banyak lah ya di Google, Anda bisa lihat ya masing-masing komentar banyak itu. Smyrna ini ya. Terus setia sampai mati. Banyak orang berjudul itu saya sampai mati. Ya. Waktu saya mau berjudul itu saya kok teringat setia yang mati, orang banyak setia, cuma setia doang ya, nggak mati gitu ya. Kemarin saya mungkin dia di gereja setia sampai mati, di gereja itu terus ya, sampai tua mati, yang anggota gereja yang setia, gitu, mungkin dapat penghargaan. Ini enggak. Ini setia sampai mati dalam kondisi yang betul-betul ambruk. Nanti kita baca terus dulu ya, kata per katanya. Ambruk betul. Di tengah-tengah kota Smyrna yang luar biasa gemerlapnya. Ya, Smyrna ini dikatakan kota yang paling indah. Mahkota Asia, permata Asia. Waktu itu sampai kota yang masih ada di Turki katanya hari ini namanya Izmir ya, Smyrna ini. Kata mur ya, mur itu baunya harum tapi untuk kematian itu ya. Jadi begitu. Ini yang dia katakan setelah mati kenapa? Aku telah mati. Kematian jangan menakutkan engkau. Aku sudah menjalaninya di depan. Aku masuk neraka bahkan. Aku ngerti iblis dan maut seperti apa. Aku ngalami, aku merasakan apa artinya maut, kematian itu. Ya, aku ngerti itu. Tapi lihat aku ada di hidup kekal. Jadi jangan takut, betul jangan takut. Aku sudah pernah ngalami mati. Kalau enggak fair dong. Setia sampai mati. Yesus nggak pernah ngalami maut. Dia masuk ke dunia orang mati, ke neraka, dia ngerti betul seperti apa kondisinya.
Dia kata, aku hidup sekarang. Ini pengetahuan iman yang apa ya, buat saya ini, Yesus ngomong pada jemaat Smyrna itu kekuatan akhir yang luar biasa. Ya, Mas Minas, wow, ini yang spesial di mata Tuhan. Ya. Saudara, saat ini bukan Anda milih menderita, bukan ya menderita. Wah, aku mau menderita biar berharga di mata, kaya di mata. Enggak. Ketika Anda sudah mengasihi Tuhan, tadi di tempat khusus yang pertama kita belajar, lalu kondisi, saya nggak tahu ya masing-masing saudara yang sedang mengalami apa, ketika Anda mengalami sesuatu yang berat seperti jemaat Smyrna, nah ini tahu topik. Ini mulai nguji kasihmu, yang ngomong aku mengasihimu Tuhan, beri waktu yang terbaik, ya ketika sehat, ya, ketika semua masih ada, fasilitas masih ada, ya. Tapi ketika kita lihat mengalami seperti Smyrna, apakah kasih kita pada Kristus masih tidak sekedar punya waktu, ya? Ini gimana mungkin sudah nggak punya waktu dengan Tuhan, sudah hanya bisa bertahan kok dia. Tapi dia bilang aku lihat engkau kaya. Kalau tuh kita berseru-seru ketika menderita, Tuhan tolong, kita yang senang menikmati pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, kita yang alami. Tapi kita seperti jemaat Smyrna, Tuhan yang menerima. Yang ngomong kaya itu Tuhan. Ya. Lihat ayat berikutnya 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Bedakan ya, jemaat Efesus, Tuhan ngomong, aku tahu pekerjaanmu. Karena mereka mulai giat. Ada waktu-waktu tertentu setiap Anda dan saya mungkin mengalami seperti Smyrna. Gereja aja mungkin sudah nggak ada, ditekan, ya sudah nggak bisa apa-apa. Seperti sudah nggak bisa melayani. Nah, kondisinya sakit apapun juga, ya. Bangun AB sakit, ya banyak teman saya pernah mengalami stroke 12 tahun nggak bisa apa-apa gitu ya. Sepertinya aduh, apa ya, kalau pokoknya cuma dengan aku pakai Tuhan jadi apa, tokoh berkatnya, kami mujizat, bersaksi kemana-mana, melayani diri saya. Tapi di mata Tuhan ada sisi lain, ketika itu semua tidak memungkinkan dan tidak mungkin kita lakukan karena kondisi kita yang kita alami. Ya, Tuhan ngomongnya beda. Aku tahu kesusahanmu. Ini bahasa kesusahan ini bahasa aslinya ya. Itu apa ya? Dikasih beban berat sampai ambruk gitu. Kesusahan itu ada orang nafsirkan kembali seperti gilingan anggur. Digiling betul, tapi susahnya sakit betul. Mereka mengalami kesusahan. Karena Smyrna ini kota yang yang dibangun luar biasa oleh kerajaan Roma. Smyrna ini kota yang karena penduduknya suatu saat nolong Roma, ya, ketika perang apa ditolongin begitu, sehingga Roma mengasihi dia, membalas jasanya, dan penduduk ini juga terus mentaati Kaisar Roma. Zaman Tiberius dibuatkan kuilnya khususnya mbah raja-raja Kaisar Roma. Jadi ini kota yang indah luar biasa, ya, dikenal. Juga kuil-kuilnya banyak, selain kuil dewa-dewa, ya, dari Yunani, juga kuil kaisar-kaisar Roma. Jadi betul-betul orang-orangnya, sama kita kesusahannya itu betul-betul orang ini terhimpit, gitu ya. Ini semua berbuat dosa yang sungguh-sungguh, ini dagang aja nggak bisa gitu loh. Ya, hari ini ya, kita tahu lah, kita merasakan. Ini usaha aja, kan dia mau benar-benar karena mengasihi Tuhan. Dari sudah tahu lah, makasih Tuhan. Dia mau hidup benar, nggak bisa. Imannya dimasalahkan dengan masyarakat sekitarnya, dia nggak bisa tekan, nggak bisa apa-apa. Jadi ngalami tekanan, kadang dilaporkan, difitnah, ditangkap, dipenjara, dianiaya gitu. Sampai susah betul, bahkan sampai ambruk. Apalagi melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan tidak ada sama sekali. Tapi Tuhan lihat tuh, sepertinya nggak bisa ngapa-ngapain. Tuh saya ngomong ya, hati itu penting lah. Kita belajar dengan Efesus. Ketika kau berhadapan dengan Tuhan muka dengan muka di Musa, kerinduan kita apa? Hanya minta tolong Tuhan, berkati aku, Tuhan, bla bla.
lama Tuhan bisa sebel sama kita, minta-minta, bukan datang itu sahabat diem Tuhan, boleh ibu seperti apa, kurangnya apa, ya. Jadi dia senang ngomongin hal yang lebih mulia, beritahukan hal yang dari Bapa di surga, dia sampaikan ke kita. Karena ini kita bisa dipercaya sebagai kekasihnya. Ya, kayak Ayub kan, ngomong apa Ayub? Ngomong sama istrinya. Masakan kita hanya mau terima yang baik saja, yang buruk kita tidak mau. Itu bukan suami istri. Jadi ingat ya, terlambat kalau anakmu lagi pacaran mau menikah, tolong ketika janji nikahnya suruh dengarkan pasangannya ngomong apa calonnya. Kalau hanya ngomong aku ingin mengasihimu setia sampai mati, ya, dalam situasi suka, sehat, kaya, titik, itu tolong dinasihati anakmu, jangan nikah sama orangnya. Kalau kita ngalami yang miskin, sakit parah, nggak bisa apa-apa, pasti ditinggal sama dia. Ya memang janjinya begitu. Itu bukan kasih, ya. Itu kayak orang bisnis saling hitung, win-win solution, ya, kayak begitu. Saling menguntungkan, bukan saling menguntungkan. Ya, itu bisnis dia. Tapi kasih tidak hitung-hitungan begitu. Ini susah, tapi dia nggak nyangkal imannya. Udah ambruk-bruk. Kayak bisa Tuhan, aku ini udah nggak bisa apa-apa Tuhan. Ya. Besar aja nggak bisa. Nggak bisa dia bisa diem plus miskin. Miskin nggak bisa berdagang. Ini bahasa miskin ada dua dalam kitab. Tapi yang dipakai di sini. Kalau janda miskin bisa memberi 2 peser uang itu miskinnya miskin tidak punya apa-apa, tapi masih bisa kerja hidup sehari-hari, habis makan. Walaupun makan hari sekali. Tapi arti kata miskin di sini betul-betul teks lainnya itu namanya melarat. Besok makan aja dia nggak ngerti. Ya. Kalau orang masih lumayan tuh, besok kita makan apa ya? Itu masih ada, masih lumayan, masih baik. Tapi kalau orang seminar enggak, besok apa makan kita ya? Maksudnya makan atau tidak besok itu. Tapi begitu nggak nyangka Tuhan. Dia tahu sulit. Ya saya berapa kali ngomong kan, kalau Anda hari ini mau hidup benar, lurus ya, nggak mungkin Anda jadi orang kaya. Orang terkaya nggak mungkin, sudah Anda mau lurus ya. Karena dunia dikuasai sistem yang nggak benar. Ya. Makanya hati-hati dengan prosperity ya. Kata prosperity. Kalau lihat-lihat begini, prosperity-nya bisa hancur. Ya. Prosperity saya nggak nantang, tapi itu tidak mutlak Anda kantor. Ada kalau lihat tadi baca kesusahannya itu ya, itu seperti di Kisah 14 ayat 22. Bahasa hati kesusahan itu. Untuk masuk dalam kerajaan surga, kita memang harus melalui banyak sengsara. Perjanjian baru dialami dengan itu semua. Kalau lihat perjanjian baru ya, menderita pakai dunia miskin tapi semua memberi dan sebagainya, dia memberi kalau dia semua cuma aneh. Kemakmuran belum ada, enggak ada waktu itu. Bukan imannya setia, ada lihat di 2 Timotius 3 ya. Iman dari penderitaan, iman akan makin muncul. Kemakmuran itu Anda lihat di Eropa Barat, Eropa makmurnya meningkat, imannya turun. Nah, itu begitu loh. Jadi iman hancur bukan, Anda tidak pernah lihat sejarah gereja iman hancur karena aniaya nggak pernah, penderitaan nggak pernah ada. Yang benar iman itu ketika menderita aniaya dan sebagainya, iman semakin kuat. Tapi iman kita runtuh ketika apa? Ketika semua nyaman, ya, hidup semakin modern, semakin enak, bahkan semakin makmur. Saya berapa di antara kita sebenarnya mau Tuhan berkati aku biar orang melihat, kau menyatain kok. Itu kita yang senang dipuji orang. Yesus tidak urusan begitu, Yesus hati kita. Suatu saat kita miskin tapi benar terus mengasihi orang. Nah, itu luar biasa. Miskin bukan banyak utangnya, tidak. Orang ini miskin banyak utang, tidak. Ini miskin betul taat terus. Sebenarnya seperti itu, saudara. Tapi itu bilang apa? Engkau kaya. Kalau menderita seperti ini, Smyrna, menderita karena iman, ingin taat sama firman Tuhan, ingin taat pada kekasihnya, karena setianya, karena imannya, karena kasihnya.
Tuhan itu berada di hadapan Tuhan. Ini kesaksiannya mana dengan sekitarnya? Tidak ada. Tapi sang kekasih yang tiap hari engkau jumpa itu, dia ngerti. Ini orang sedang memberi aku yang terbaik. Kalau kita teriak-teriak menderita, Tuhan memberi terbaik dalam hidup kita. Kita bersyukur, Tuhan terima kasih. Tapi dengan begini Tuhan yang berterima kasih. Engkau kaya. Jadi Tuhan menikmati kekayaan yang dia terima dari jemaat Smyrna. Sudah mengalami itu, berikutnya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka jemaah iblis. Orang-orang Yahudi mau fitnah orang Kristen. Orang yang Yahudi di Smyrna ini cukup banyak. Ini populasi di Asia Kecil yang paling banyak di Smyrna ini. Orang Yahudinya orang-orang elit di situ. Ya. Karena dia pernah nyumbang sekian duit banyak untuk bangun Smyrna. Jadi pemerintahan di Smyrna memang Romas sama orang Yahudi. Orang Yahudi menikmati privilege khusus. Dagangnya semuanya. Orang Yahudi ini. Jadi Yahudi nggak suka sama Kristen, sama Yesus itu, ikut Yesus, dia nggak suka. Jadi mereka fitnah. Ya, Tuhan bilang banyak orang Yahudi, Tuhan ngomong kan waktu Yohanes itu, mereka ngomong bapakku Abraham, Allah bapakku. Tuhan bilang enggak, bapakmu iblis, kata Yesus, karena dia nggak mau menerima, nggak bisa mengerti, nggak bisa ngerti waktunya ini Mesias datang, mereka nggak bisa. Iblis, bapakmu Allah atau Abraham, kau mengerti apa yang aku buat. Sampai di Smyrna seperti itu, saudara. Mereka mau fitnah orang-orang yang sudah, ini istilahnya apa ini ya, sudah jatuh ketimpa tangga, kejatuhan batu batanya sekalian, habis, semuanya ambruk, ya. Seperti itu, difitnah. Ya kalau Anda lihat di tafsirnya banyak ya, komentarnya. Ada berapa yang nyatat, ada 6 atau 5 itu fitnah. Salah satunya disampaikan ke Kaisar kalau ini orang mau berontak, tidak mau nyembah Kaisar. Ya, ingat ya Anda ya, di Kisah Rasul kan, ketika Petrus khotbah dia ngomong apa? Ini Yesus yang hari ini bangkit, yang kita dipenuhi Roh Kudus ini, yang aku beritakan ini, dia telah menjadi apa? Tuhan, ya, kurios dan juru selamat. Jadi kurios dia. Yesus sudah menjadi kurios, tapi orang-orang waktu itu hanya kurios Tuhan harus Tuhan itu hanya Kaisar Romawi. Ini Yahudi fitnah, ini orang Kristen nggak menyebut Kaisar kurios, hanya Yesusnya kurios. Oh, ditangkapin. Anda lihat sejarahnya ya, tradisinya, ditangkap, dihukum mati banyak. Diadu sama binatang, dipakai hidup, di penjara. Begitu. Ketika mereka menjamu kudus, dikatakan mereka kanibal. Lihat tuh. Tubuh melambangkan daging. Itu ada fitnahnya. Mereka dianggap ateis, ya, karena nggak mau membuat dewa-dewanya. Kan. Fitnahnya banyak. Mereka dianggap kayak pengacau. Ya, tiap kali orang di Kristen menikah dengan orang yang tidak, orang ini percaya sama Kristen, mesti keluarganya ini yang mau hidup benar. Keluarganya yang hidup dosa dia nggak mau, mesti nggak mau ikut. Jadi fenomena ini berat sekali itu. Tapi di mata Tuhan dikatakan engkau kaya. Sangat berharga pengorbanan orang-orang benar seperti itu. Saudara, cerita yang terkenal Yosefus. Yosefus itu uskup di Smyrna ini. Ya, Yosefus kira-kira kalau ini ditulis, kira-kira ini 96, Yosefus 155, kira-kira 60 tahun berikutnya ya, ini muridnya Yohanes itu, enggak muridnya, ya sudah meninggal. Dia ditangkap. Gara-gara apa? Dia nggak mau ngomong Kaisar, dan kurios nggak mau. Sampel ya. Ketika ditangkap mau dihukum mati, itu ada satu komandannya, perwiranya itu, lihat Yosefus sudah 86 tahun, kasihan, sudah tua. Yosefus kamu ngomong sekali saja deh, ngomong sekali aja. Saya tuh kamu Yosefus lagi nggak masalah, ngomong sekali Kaisar kurios, nggak mau. Anda ingat ya prinsip iblis ya? Iblis itu prinsipnya seperti ini. Ketika Yesus, lihat ya, Yesus dicoba iblis itu. Yesus melihatkan semua kemuliaan dunia, dikatakan apa? Sujud nyembah aku Tuhan. Yesus kau nyembah aku berikan segala. Iblis selalu maunya politisme. Ya.
engkau nyembah Tuhan silahkan, tapi juga nyembah iblis. Dia terlalu ngerti Yesus atau kurang misalnya kalau suruh pilih dua, Tuhan atau iblis, ya mesti pilih Tuhan. Tapi dia berkompromi, nggak usah sangkal Yesus, nggak usah sangkal Yesus, tapi tetap kamu cinta dunia saja, duniawi. Alkitab bilang nggak bisa, kata di 1 Yohanes. Kalau kasih dunia, kasih Bapa akan mundur, hilang, nggak bisa dua-dua saudara. Yosefus begitu ditantang begitu. Kaisar kok sudah tua, ngomong sekali saja. Kaisar sang Kurios nggak mau. Dia ngomong apa? Banyak sih ya ngomongannya ya, bisa kira-kira aja. Setelah 86 tahun aku hidup, aku merasakan kasih Tuhan. Singkatnya kira-kira gini, aku tahu dia tidak pernah mengecewakan saya. Makan gara-gara ini, ya, di saat-saat akhir hidupku, aku mengecewakan dia. Enggak bakal. Ditawari, dia akan hidup, akan dinikmati, akan nikmati banyak, apalah. Kalau ikut kaisar itu, Kurios itu kan, bukan berkat, bahasanya apa ya, fasilitas akan nikmati ya, ini warga kelas 1 tidak mau, ya dibunuh ya. Jadi cerminan ini bukan dongeng, terjadi betul. Tapi Tuhan senang, kaya, kau kaya, Tuhan nikmati harta yang luar biasa ini kayak apa ya, permata hatiku gitu. Orang setia, saudara bisa cek ya, yang suami yang istri ya, kalau saat-saat kau sedang mengalami berat sekali, tapi isimu setia atau suamimu setia, wah itu kan, saya bilang apa, bahasa cinta itu kan kurang satu kan, kasih bunga, kasih apa-apa, ini ada yang terakhir itu menyucikan, ingin kekal bersama-sama, mengurus dengan firman Tuhan. Yesus mengasih jemaatnya sampai mati, tapi dia ingin menguduskan jemaat istrinya itu. Kita juga begitu. Engkau kaya. 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ini deritanya bukan derita santai kan. Derita sudah di titik paling bawah, minus lagi jeblos. Ya. Itu sudah, rodanya nggak ada lagi. Rodanya di dalam lumpur dan ambles. Kepater nggak bisa jalan. Pluk, berhenti. Ya. Masuk dalam. Nggak keluar. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ini kekasihnya yang membagi yang tadi, Alpha Omega, yang mati dan yang hidup gitu ya. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini ngomongnya apa ini ya? Anda kalau mengasihi Tuhan, jemaat Efesus katakan apa? Kau kembali ke kasih mula-mula, engkau akan nikmati firdos dan makan buah kehidupan. Kau akan hidup kekal di firdos. Ya, hidup kekal. Nikmati. Ya di firdos, kalau kita masuk surga nggak makan buah kehidupan, ya kita nggak hidup kekal. Makan buah kehidupan. Tapi penderitaan kita, Smyrna ini contohnya. Itu tidak sekedar selamat toh, tapi dia akan beri mahkota. Mahkota adalah juara, mahkota memerintah bersama dengan dia. Tidak sekedar selamat untuk kekal di surga. Kekasih-kasih berharga seperti ini Tuhan bilang, kok kaya kan apa? Hidupmu seperti emas yang cemerlang. Aku beri kau mahkota kehidupan. Ini tafsirnya macam-macam ya. Jadi yang pasti tidak ditolong Tuhan, masuk penjara, dihukum mati, yang mati itu kalau Anda, ini tafsirnya kalau saya baca tafsirnya gitu ya, komentar yang tradisi begitu nyata, ini betul-betul mengalami aniaya sampai zaman Nero, itu 10 kaisar mah, tahun-tahun 58, 60 itu ya, Nero sampai kaisar Diocletian, 300-an sekian, ya. 10 kaisar itu bergantian itu mengalami jemaat Smyrna terus 10 kaisar. 10. Dan yang mati kira-kira 10 kaisar ini kira-kira 250 tahunan ya, kira-kira begitu ya, 850 tahunan ya. Itu 5 juta orang hitungannya yang tradisi yang orang kaisar mati. Mati betul tanpa tolong.
akan dipenjara, akan dibunuh mati, tapi Tuhan tidak nolong. Selesai, udah mahkota kehidupan diberikan. Kok kaya, layak nikmati surga yang terbaik, duduk sampingku, memerintah bersama dengan aku. Anda oleh Dewa Yu ketemu Dewa Yu ya. Orang-orang yang mau dipegang kepalanya nggak takut nyembah antikris itu. Memerintah 1000 tahun. Tapi orang-orang yang anak-anak minta berkat, minta lengek-lengek, kesembuhan, mujizat, dia dan nikmati dunia iya. Asal setia sampai akhir ya, mengasihi Tuhan terus, ya masuk surga mungkin. Tapi mahkota kehidupan, ya tidak diberikan. Anda tahu ya, Tuhan itu ngerti betul. Ya. Nah, saya harapkan ketika saudara dan saya alami seperti ini suatu saat ya, ini ujian kasih yang kayak Ayub gitu ya, ngerti. Ini ujian kasihku sebagai mempelai. Adanya nggak main-main mahkota kehidupan saudara. Kalau Anda lihat 1 Korintus pasal 9, nggak usah saya bacanya. Paulus ngomong apa-apa. Ya mulai 24 lah, 24 atau 25 itu ya, sampai 27 gitu ya. Kita ini seperti mengikuti pertandingan iman di pertandingan lari. Engkau tahu, semua orang berlari, betul lari sedemikian rupa, karena yang juara dapat mahkota cuma 1 orang. Nah, ini masing-masing sebenarnya tiap orang tidak boleh membandingkan yang lain, masing-masing orang dengan Tuhan aja mahkota. Jadi nggak rombongan, masing-masing orang ujiannya pertandingannya masing-masing ya, masing-masing suami itu pun masing-masing lari itu ya. Nggak bisa saling nolong, nggak bisa. Ya. Saling menguatkan iman hari ini bisa, beri minyak, ya terang bercahaya, menguduskan. Tapi ketika ujiannya muncul bisa masing-masing. Paulus mengatakan apa nasihatnya? Latihlah dirimu sedemikian rupa, kuasai dirimu, kuasai. Ketika tertekan berat seperti itu, ya, saudara, Tuhan ngomong, setiap saya mati, jalan. Kematian jangan menakutkan apa-apa. Kita sudah cocok yang mau hidup enak, nikmati ya. Ya. Saya kalau lihat orang-orang yang hari ini, Anies juga jengkel kan, orang-orang maaf ya, saya bukan beda-beda, orang-orang yang kalangan, dia lihat Jokowi juga lihat kalangan rumah makmum itu, nggak takut mati, COVID. Dia ngomongnya apa? Kita ini nggak takut mati saat bisa. Kita yang takut kita nggak ada kerjaan katanya. Dia nggak mau bekerja terus berkata-kata. Kok menderita dia udah biasa menderita. Tapi ke orang-orang yang di atas yang makmur hidupnya enak, ya, banyak takut. Ini ujiannya seperti itu. Ini akhir zaman akan mengalami seperti itu, saudara. Ya. Betul-betul kok diuji bukan sudah diuji iman. Tapi yang kekal itu kasih, iman, pengharapan dan kasih kata Paulus. Nah kasih itu ujiannya begini. Karena kau mau mengasihi Tuhan atau tidak? Kalau kita minta, Tuhan suruh mengasihi kita. Nah, ketika merenungkan hari ini, ya, dengan Efesus semangat kita belajar, Anda buka Alkitab ini, baca, renungkan baik-baik, Tuhan bicara Tuhan. Ya. Belajar kira-kira Tuhan lihat kupas bangun hidupku ya, seperti Paulus Roman 12 ayat 1 itu. Berbanyak kudus, yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Hari ini kau berkenan tidak ya atas hidupku Tuhan, mana yang belum berkenan, kasih tahu aku. Kayak kita belajar Henok kan, ya Henok ya, udah diangkat Tuhan, dia melalui kesaksian dirinya berkenan, Tuhan senang ya. Tapi lihat Yasmina nggak senang Tuhan. Tuhan ngasih mahkota, engkau kaya dengan menguasai diri hari-hari ini ya, saudara ya. Ya yang diberkati ya bersyukur, tapi Anda belajar menguasai diri semua, yang ngerti betul ketika itu tekanan datang, ya. Saudara ngerti kasih itu, agape itu kekal. Ya. Agape nggak harus memberi duit ke Tuhan, tapi kata Paulus mempersembahkan hidupmu yang kudus, bukan yang asal-asalan. Nah kudus itu bisa diselesaikan ketika Anda masuk ruang kudus Tuhan untuk berapat-rapat, Bapakmu buat tersembunyi atas firman Tuhan. Nanti mana-mana yang tidak benar dikuduskan sama Tuhan. Kasutmu terlalu tinggi, kasutmu copot kasutmu. Tapi kita nggak pernah berjumpa dengan Tuhan, ya, nggak pernah api yang membakar dosa ini. Ya, kira nyanyi nyembah, tapi nggak ngerti firman Tuhan, nggak masuk ruang kudus Tuhan. Tak rasa tidak akan makin ada pemudian hidup kita. Firman Tuhan itu menguduskan. Ya. Kalau Anda berdoa, nyembah itu menyenangkan jiwamu. Saya kenal satu orang,
ya, satu orang cukup dekat sama saya. Waktu dulu dia baru bertobat gitu ya, pelayanan luar biasa gitu ya. Kemudian dia, wah, ini orang menikmati karunia roh pertama kali gitu ya, pelayanan gitu. Lalu ketemu saya, dia cerita, aduh, setelah saya mengalami lawatan Roh Kudus, saya punya waktu dengan Tuhan bisa 2-3 jam. Saya bilang, ngapain 2-3 jam? Saya memuji penyembah Tuhan. Ya, saya bisa 2-3 jam memuji penyembah Tuhan terus tanpa berhenti. Saya bilang, wow. Saya nanya, berapa jam saudara membaca dan mendengar firman Tuhan? Nah, jangan tanya itu. Kalau itu mah, saya nggak kuat, pasti ngantuk, kenapa ya? Lah muji nyembah Tuhan, berdoa ya, satu yang teriak-teriak ngomong terus yang ngantuk-ngantuk, itu begitu diam diri, gantian sahabatmu ya, semoga katakan yang ngomongin kita. Nah, itu kita ngerti. Banyak orang pujian penyembahan, ya, berdoa berjam-jam. Tapi begitu kontemplasi, duduk diam, dengan firman Tuhan, Tuhan bicara, Tuhan mulai dengar. Ini lihat bahasanya yang saya ada terus ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh. Kita dengar roh loh. Ya toh? Roh itu apa ya? Tidak bisa ada temu sebenarnya, nggak bisa roh itu. Kalau ada dengar saya ngomong dengan kaset pendeta YouTube, semua gampang, sambil masak, sambil nyetir bisa. Tapi dengar roh nggak bisa. Terus saya katakan di Matius, masuk itu rapat-rapat, tutup. Nggak mau dengan yang lain dulu. Tuhan, ini aku kok bicara. Baik-baik dengarin sungguh-sungguh. Orang firman Tuhan sungguh-sungguh sampai ada nemu emas di Alkitab ini. Jangan baca, oh aku ngerti. Semina, oh sudah pernah baca semina. Itu Anda setiap kali nemu jerami paling. Rumput kering. Selesai. Tapi ini apa lagi itu maksudnya? Ayo Roh Kudus bukakan. Yesus kau mau ngomong apa? Lihat hatiku, aku ini jangan takut berfirman Tuhan. Ketika kau berfirman ngomongin aku firman yang mana, aku ini mau melakukannya. Yakinkan Yesus seperti itu, jangan yakinkan saya deh. Anda yakinkan saya tiap Rabu juga tidak banyak kesaksian kan? Yakinkan Tuhanmu. Tuhan, aku belajar firman dari Rabu ini. Aku melakukan Tuhan. Tidak usah dengan wonder. Kan aku cinta Engkau. Mengira bawa waktu 2 jam ngapain di sini kan? Yakinkan, aku mau praktek. Aku mau belajar ngerti. Aku mau belajar sama firman. Apa maksudnya ini? Yakinkan Roh Kudus. Aku pasti mau ngomong Tuhan. Beri aku rema, beri aku logos ngerti. Aku mau melakukan. Aku menyenangkan Engkau Tuhan. Aku mau segini. Aku yang menderita. Aku mau hidup lurus kudus di hadapan-Mu. Biar Kau berkenan. Aku nggak mau kompromi dengan iblis, dengan dunia. Aku menikmati segalanya. Yesus nggak mau kan? Sembah Kau berikan semuanya. Yesus nggak mau. Nyembahnya satu, Tuhan Allahmu. Allah bukan mamon yang Kau sembah. Dengar loh, nggak bisa Anda sedang ngantuk-ngantuk malam itu ya. Dan Anda capek-capek baru Tuhan bicara Tuhan. Ya nggak bicara, kita begitu bicara ya kita sudah sampai pagi. Beri waktu yang terbaik. Kalau saya biasanya ya, setelah mandi sore, sebelum makan malam, segar mandi sore, masuk kamar untuk apa-apa. Ya. Setelah mandi sore, segar, nonton TV, CNN. Jangan beritanya masuk, wah segar nonton berita penting-penting ini. Masuk. Nonton apa? Drakor, masuk, pasti bagus segar. Tapi sudah lama ngantuk-ngantuk baru lihat firman Tuhan ya enggak masuk apa-apa. Ya. Kalau Anda penderitaanmu setia sampai mati, itu Tuhan ngomong nih. Aku memberikan kau mahkota kehidupan. Mahkota nggak mungkin dikasih semua orang mahkota, enggak. Terus pemerintah siapa yang diperintah, enggak ada kan. Tapi saya berdoa kelompok kita mau mahkota, kejar mahkota saudara. Ya. Pokoknya selamat, enggak pokoknya selamat. Ada masing-masing Tuhan itu adilnya di situ. Yang menangnya seperti apa? Hadiahnya masing-masing. Penguatan juga masing-masing. Aku telah mati loh di depanmu. Jangan takut.
dianiaya, disalib, dicambuk, aku merasakan semuanya. Tapi dari ini, aku hidup kan, waduh itu bukan sekedar penghiburan, itu kekuatan untuk kita nggak nyangkal Tuhan, nggak kompromi dengan apa-apa. Yang terakhir 11, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Diyakinkan lagi, ini surga, ini Firdaus, bukan neraka. Kematian kedua itu neraka, saudara. Ya, ini bukan neraka. Pasti ini kematian pertama mesti mati semua, ya toh? Orang itu mesti mati. Ada rumusannya ya, ingat baik-baik ya. Kalau kita lahir satu kali, kita mati dua kali. Tapi kalau kita lahir dua kali, kita mati satu kali. Artinya kalau kita lahir cuma satu kali dari ibu kita, ya dari mama kita, dari rahim ibu kita, mama kita mati dua kali, mati jasmani, kasih semua orang mati. Nanti mati kekal yang kedua mesti mati lagi di neraka. Tapi kalau kita lahir dua kali, lahir dari ibu kita dan lahir baru dengan firman dan Roh Kudus, firman Yesus bertobat, lahir baru, kita mati cuma satu kali. Matinya apa? Tuhan nggak ngurusin. Tapi yang penting saat mati memuliakan Tuhan. Ya saudaraku, Smyrna ini sesuatu yang kita perlu belajar ketika Anda, ya hidup kan selalu orang bilang kan, ada beberapa nyanyian kan ya. Tuhan nggak janji selalu langit biru enggak, tapi janjinya menyertai. Belajar kayak Musa. Kita nggak ada mau janji. Banyak orang maunya janji Tuhan, berkat Tuhan. Musa enggak, engkau menyertai aku. Bersama dengan Kristus, nggak ada apa-apa, nggak peduli. Nah, sampai level itu yang saya mau sharing. Saya berjuang juga sama mau Tuhan, ketika alami seperti Smyrna, kuatkan saya. Ini yang menarik ya perintahnya. Setia sampai mati. Pindah kota aja nggak boleh. Kalau hari ini, kita tahu ya, nggak tahu orang-orang misi mungkin ngerti ya. Ada suku-suku tertentu yang terlalu radikal ya. Kalau kita menangkan orang suku-suku ini, dulu kalau kami tahu ya itu kalau nggak salah itu apa ya, masuk yang C4 kali ya. Kalau orang Anda tahu dunia misi itu, ya jaringan misi itu, yang terlalu tertutup, orang yang dimenangkan harus kita bawa keluar dulu. Kalau enggak bisa mati di situ, karena kalau begitu keluarganya Kristen dibunuh, keluar dulu. Ini enggak boleh keluar, enggak boleh nengking juga enggak. Tuhan ini jemaat iblis ini. Kata iblis, tidak. Saya bilang, maksudnya saya mati. Ya, ini dasarnya kasih. Kalau ada ngerti kasih yang benar, ya Anda mau menguasai diri, buah roh muncul, ya kasih sampai penguasaan diri, 9 buah roh itu, ya, saudara alami itu semua. Setia itu bahasa aslinya kan sama, iman sama itu ya. King James juga sekali itu iman dan setia, ya, itu bolak-balik ya, faithfulness itu kan bolak-balik, ya setia, ya iman harus perlu setia, saya juga perlu iman. Ya saudara, yang alami itu Anda ingat, ada jemaat Smyrna. Penderitaan kita yang benar karena mengasihi Tuhan, iman kita kepadanya, ya itu sangat berharga di matanya. Tuhan menerima sesuatu dari pengorbanan kita, semuanya hari di hadapannya.